Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta waktu yang luas untuk belajar bersama tentang Al-Quran dari segi makna, kemudian kandungan ayat, apa yang dimaksud dengan tafsirannya. Kemudian kedua, salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Naam ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pelajaran kita, yaitu mengerti Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, yang mana minggu lepas kita sudah mempelajari dan mengertikan kalimat demi kalimat ayat yang ke 4 rasanya sampai ayat yang ke 11. Sampai ayat yang ke 13. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang kafir. Sifat-sifat orang kafir setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang kafir, baru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang munafikin. Yang mana dikatakan di sini sifat-sifat orang munafikin, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Ini merupakan sifat-sifat orang munafikin. Ciri-ciri orang munafikin yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke yang ke-20. Nah, sekarang kita akan membahas atau mempelajari sifat-sifat orang munafikin yang terdapat pada ayat 14. Nah, 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Nah. Ayat yang ke-14 ni, wa idza laqul ladzina amanu. Ini membicarakan tentang sifat-sifat orang munafikin. Membicarakan tentang sifat-sifat orang munafikin. Yaitu wa idza laqul ladzina amanu, wa idza dan apabila laqul ladzina, laqu di sini maknanya bertemu atau berjumpa. Laqu mereka bertemu alladzina dengan orang-orang yang amanu yang beriman. Maksudnya wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman. Nah, ini cirinya orang-orang munafik. Macam mana keadaan mereka ketika bertemu dengan orang yang beriman? Qalu amanna. Qalu mereka mengatakan amanna kami beriman. Amanna kami beriman. Qalu mereka berkata amanna kami beriman. Amanna di sini adalah daripada kata amana yu'minu imanan. Amanna kami beriman. Amantu saya beriman. Amantah kau beriman. Amanna kami beriman. Jadi orang munafik ini maksudnya orang munafik ini ketika mereka bertemu dengan orang Islam, mereka mengatakan kami beriman. Kami beriman. Yaitu mereka itu menzahirkan keimanan kepada orang mukmin. Seakan-akan kalau dilihat dari luar mereka, dari zahir mereka, mereka beriman. Mereka mengaku beriman. Itu adalah ciri-ciri atau sifat dari orang munafikin. Yang namanya orang munafikin secara zahir menampakkan keimanan, akan tetapi secara batin dalamnya yaitu kekafiran. Jadi secara zahir mereka menampakkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat. Itu secara zahir mereka. Akan tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza dan apabila, maknanya idza apabila, wa dan huruf ataf, idza apabila khalau mereka kembali, khalau mereka kembali, ila syayatinihim, ila maknanya kepada. Ila di sini salah satu huruf jar. Huruf yang mengkasrohkan akhir perkataan isim. Huruf yang mengkasrohkan akhir perkataan isim. Ila syayatinihim, kepada pembesar-pembesar mereka, kepada syaitan-syaitan mereka. Wa idza khalau, apabila mereka kembali, ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Yang dimaksud syaitan-syaitan mereka adalah pembesar-pembesar orang munafikin. Yaitu orang munafik, orang kafir, dan orang musyrik. Ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Syayatin adalah syaitan-syaitan. Jamak daripada kata jamak atau bentuk jamak daripada syaitan. Syaitan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang dijauhkan atau yang dilaknat. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebut syaitan? Karena mereka adalah setan. Mereka orang jahat, mereka orang kafir, mereka tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitab, mereka disebut setan. Setan ini dia adalah sifat yang melekat pada diri manusia atau jin ataupun haiwan. Jadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat disebut setan. Manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, kepada hari akhir, itu disebut setan. Begitu pula dengan jin. Jin yang kafir disebut setan. Kalau jin yang muslim tidak disebut setan. Jadi setiap orang kafir, baik dari kalangan manusia ataupun jin, mereka disebut setan. Sebagaimana disebutkan atau dijelaskan dalam ayat Surah An-Nisa, sila dibuka surah An-Nisa di sini penjelasan tentang syaitan. Surah Al-An'am, bukan An-Nisa, sorry. Surah Al-An'am ayat yang ke-112. Surah Al-An'am ayat yang ke-112 tentang syaitan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ azuwan syayatinal insi wal jinni. Sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna, dan begitu pula dan begitu juga kami ciptakan, kami jadikan di setiap para nabi yaitu seorang musuh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan setiap para nabi itu seorang musuh. Aduan syayatinal insi wal jinni, yaitu syaitan dari golongan manusia dan syaitan dari golongan jin. Jadi syaitan itu boleh berbentuk manusia, boleh berbentuk dari jin. Jadi syaitan itu bukan hanya jin saja, tetapi dia juga dari golongan manusia dan jin. Yuhi ba'dukum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Mereka itu membisikkan satu sama lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Itulah syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Jadi apabila kita mendengar perkataan syaitan dalam Al-Quran, syaitonun, itu adalah syaitan. Maknanya syaitan. Sedangkan bentuk jamaknya adalah syaitan-syaitan. Macam mana mereka kalau sudah kembali kepada pembesar-pembesar mereka? Qalu inna ma'akum. Mereka berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami bersama kalian. Jadi ketika mereka kembali kepada pembesar-pembesar munafikin, orang munafik ini, ketika mereka kembali kepada pembesar-pembesar orang munafikin, mereka berkata, kami masih bersama kalian. Kami masih bersama kalian. Satu agama dengan kalian. Satu pemahaman dengan kalian. Itu maksud mereka. Kami bukan orang mukmin yang sesungguhnya. Bukan orang Islam yang sesungguhnya. Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu, sesungguhnya kami. Innama nahnu, sesungguhnya kami. Nahnu ini adalah maknanya kami. Mustahzi'un, orang-orang yang memperolok-olok. Mustahzi'un, orang-orang yang memperolok-olok. Atau orang-orang yang membuat permainan. Senda gurau. Memperolok atau orang yang buat main-main. Maksud dia apa? Jadi ketika orang munafikin berjumpa dengan orang mukmin, dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kami beriman. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada pembesar-pembesar orang munafikin, kepada golongan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Kami masih bersama kalian, kami satu agama dengan kalian.
Kami bukan orang mukmin, bukan orang Islam. Sesungguhnya ketika kami mengatakan beriman di hadapan orang mukmin, di hadapan sahabat, kami sesungguhnya memperolok-olok, berpura-pura, bermain-main sahaja. Nah, itu maksud dia. Inilah orang munafik. Jadi mereka nih ketika sudah kembali kepada pembesar-besar mereka, mereka mengatakan, kami ketika itu cuman bermain-main saja. Tidak serius kami mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad. Kami cuman mempermainkan mereka saja. Ini kata mereka. Itulah ciri-ciri orang munafikin. Kemudian Allah menjawab. Langsung Allah menjawab. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u. Yastahzi'u maknanya memperolok. Allahu yastahzi'u, Allahu memperolok-olok, Allah memperolok-olok bihim mereka. Jadi Allah langsung membalas mereka. Allah langsung memperolok-olok mereka juga. Wa yamudduhum dan membiarkan mereka. Okey. Nah, maksudnya macam mana nih? Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okay. Yang dimaksud Allahu yastahzi'u bihim, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum zahir kepada orang munafikin sebagaimana Allah menetapkan hukum zahir kepada orang Islam, kepada orang mukmin. Maksudnya dia macam mana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada orang munafikin. Memberikan penjagaan kepada orang munafikin, hartanya dijaga, darahnya dijaga, keamanannya dijaga, itu di dunia. Jadi samalah antara orang munafikin dengan orang Islam, Allah Subhanahu wa taala sama-sama menjaganya ketika di dunia. Bedanya di akhirat. Bedanya di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok orang munafikin ini dengan melemparkannya ke tempat yang paling hina, yaitu neraka jahanam. Itu neraka jahanam. Itulah yang dimaksud dengan Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Yaitu mereka diberikan kehidupan yang aman di dunia, yaitu dijaga hartanya, dijaga darahnya, keamanannya. Mereka dapat hidup tentram bersama orang mukmin. Akan tetapi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera kepada orang mukmin dan memberikan kehidupan yang hina kepada orang-orang munafikin, yaitu Allah memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka. Ulama mengatakan al-jazaa'u min jinsil amal. Al-jazaa'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu bergantung kepada perbuatan. Balasan itu bergantung kepada perbuatan. Kalau orang munafikin mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengolok-olok mereka. Ini banyak contoh daripada balasan bergantung kepada amalan. Dalam surat, dalam ayat yang lain disebutkan contoh daripada contoh daripada ni فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Orang yang berbuat kebaikan sebesar biji-bijian, biji gandum, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan nanti, yaitu berupa surga. Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik, perbuatan mulia akan dibalas pula dengan perbuatan mulia.
perbuatan munafik, maka akan dibalas juga dengan perbuatan yang hina. Seperti perbuatan orang-orang munafikin yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan mengolok-olok mereka juga, yaitu mereka ditempatkan di neraka nanti di akhirat, di yaumul qiyamah. Wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum, madda yamudduh. Wa yamudduhum, makna asal madda yamuddu ini memperpanjang. Wa yamudduhum, dan membiarkan. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka, dan Allah membiarkan mereka fi tuyanihim ya'mahun. Fi tuyanihim ya'mahun, terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Tuyan di sini, fi di dalam tuyanikim, di dalam kesesatan mereka. Fi tuyanihim, di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Maksud dia, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang munafikin ini tersesat, berada di dalam kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun, dan mereka semakin kafir, semakin meragui tentang kebenaran Islam, semakin tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, karena mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Jelas ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Naam. Ulaika alladhina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika alladhina ishtarau ad-dhalalah. Ulaika, mereka itu. Masih ingat dengan ulaika adalah isim isyarah. Isim isyarah. Hadza, ini. Haulai, mereka ini. Dzalika, itu. Ulaika, mereka itu. Hadza, ini. Haulai, mereka ini. Dzalika, itu. Ulaika, mereka itu. Isim isyarah, kata tunjuk. Ulaika, mereka itu. Ulaika alladzina, orang-orang yang ishtarau ad-dhalalah, ishtarau, mereka membeli. Yang dimaksud membeli di sini adalah menukar. Ishtarau, mereka membeli, yaitu menukar ad-dhalalata bil huda. Mereka menukar kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksud dia apa? Jadi orang-orang munafik ini lebih memilih jalan kesesatan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih jalan yang sesat daripada jalan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang munafikin, orang musyrikin, orang kafir ini kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak menerimanya. Mereka lebih memilih agama-agama mereka, seperti menyembah berhala, seperti zina, minum khamar, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka lebih memilih jalan mereka sendiri daripada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Fama rabihat. Fama rabihat, maka tidak beruntung. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat, maka tidak beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka. Ma di sini maknanya tidak. Fama, maka tidak. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat, maka tidak beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka. Mereka ini membeli kesesatan atau menukar kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka, mereka memilih kesesatan daripada petunjuk, maka apa yang mereka beli itu tidak beruntung, yaitu mereka rugi karena mereka telah membeli kesesatan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan al-huda, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang munafikin ini adalah mereka orang yang merugi karena mereka telah menukar hidayah dengan kesesatan. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu, dan mereka bukan. Wa ma kanu dan mereka bukan muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu, wa ma dan tidak atau bukan mereka, maksudnya dan mereka bukan muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi karena mereka telah memilih kesesatan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukan tergolong dari orang-orang yang diberikan petunjuk. Akan tetapi mereka adalah orang yang tersesat. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Naam. Jadi inilah sifat-sifat dari orang munafikin. Sifat-sifat dari orang munafikin yaitu antum boleh baca kembali dan boleh pahami kembali tentang sifat-sifat orang munafikin ini, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billah sampai kepada ayat yang ke 16. Itu merupakan ciri-ciri dari orang munafikin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang sifat-sifat, menggambarkan sifat-sifat orang munafikin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang munafikin. Perumpamaan orang munafikin. Dalam ayat yang 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan macam mana perumpamaan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perumpamaan kepada orang munafikin. Di antara mereka disamakan atau diperumpamakan, dimisalkan dengan api. Yang kedua, perumpamaan mereka seperti air. Jadi perumpamaan ni yang akan kita bahas ni dalam ayat yang ke-17 hingga 20 ini merupakan perumpamaan orang-orang munafikin, yaitu ada dua. Yang pertama diumpamakan seperti api, yang kedua umpama mereka seperti air. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Oke, macam mana perumpamaan orang munafik ini? Ini Allah memberikan perumpamaan kepada mereka. Kata-kata masal atau al-amsal dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan. Perumpamaan-perumpamaan orang munafikin, perumpamaan-perumpamaan orang kafir, perumpamaan orang yang berbuat baik dan soleh, banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan salah satu
Perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang pertama kali adalah ini. Ayat yang ke-17 nih. Masalukum. Perumpamaan yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengikut susunan, yaitu nih ayat yang ke-17 nih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami jadikan kepada manusia, untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang mengetahui. Banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, yang mana hikmah dan faidah dari perumpamaan-perumpamaan itu dapat kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, sehingga dapat menguatkan keimanan kita. Masaluhum, perumpamaan mereka orang munafikin. Nah, masalun ini masalun. Nah, masalun boleh diartikan dengan misal. Misal adalah contoh, perumpamaan. Masaluhum, perumpamaan mereka atau misal mereka, kamasalil ladzi istauqada nar. Kamasalil ladzi, seperti perumpamaan orang yang, kamasalil ladzi, seperti perumpamaan orang yang istauqadah, menyalakan. Ingat, masalun artinya perumpamaan atau misal. Misalnya tak pasti misal ke bahasa Melayu atau tidak, tetapi misal kalau dalam bahasa Indonesia sering digunakan, misalnya. Macam tu. Wallahu a'lam. Sama ya? Misalnya macam tu. Jadi masaluhum, perumpamaan mereka, kama salil ladzi, ka seperti. Ka ni diantara salah satu huruf jar. Huruf yang mengkasrokan akhir perkataan. Tengok ni. Ini asalnya masalun. Selepas dimasukkan huruf jar, huruf kaf, menjadi kamasali. Kamasalil ladzi istauqada nar. Macam mana perumpamaan orang munafikin? Kamasalil ladzi, seperti perumpamaan orang yang istauqada, menyalakan atau menghidupkan. Istauqada maknanya menyalakan. Naron, api. Masalukum kamasalil ladzi istauqada nar. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma hawlahu. Falamma, maka apabila adaat, api itu menerangi, memberikan cahaya, ma hawlahu, di sekitar dia, ma hawlahu, di sekitarnya. Fasalukum kamasalil ladzi istauqada naran falamma adaat ma hawlahu. Ni macam mana maksudnya dia? Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran. Orang munafikin ini disamakan seperti orang yang menyalakan api. Yang menyalakan api untuk mendapatkan cahaya. Pertama kali mereka Islam. Maka mereka akan mendapatkan cahaya keimanan. Mereka ketika Islam mendapatkan cahaya keimanan. Seperti menghidupkan api. Jadi dari api itu setelah nyala, maka mereka akan mendapatkan cahaya, sehingga cahaya itu dapat menyinari di sekeliling mereka. Itu yang dimaksud dengan masalukum kamasalil ladzi istauqada nar. Falamma adaat ma hawlahu. Nah, jadi ketika mereka beriman, berislam, mereka mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan. Nah, apabila mereka kafir, yaitu ketika menzahirkan keimanan dan di dalam hatinya menyimpan kekafiran, zahaballahu binurihim.
Dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim. Dhahaballah menghilangkan. Dhahaba menghilangkan. Dhahaballahu Allah menghilangkan binurihim cahaya mereka. Dhahaballahu binurihim Allah menghilangkan binurihim cahaya mereka. Nurun ini artinya nur cahaya. Kalau narun dia api. Narun api, kalau nurun dia cahaya. Ingat ya? Jadi bezanya antara narun dengan nurun. Kalau narun api artinya, kalau nurun adalah cahaya. Jadi ketika mereka menzahirkan keimanan dan di dalam hati mereka menyimpan kekufuran, maka Allah mencabut cahaya itu. Maka Allah mencabut keimanan itu, cahaya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dilihat dari segi balaghah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Jadi perumpamaan orang munafik ni seperti orang yang menyalakan api. Di sini mengatakan naran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan naran. Falamma adaat, apabila api itu memberikan penerangan, menyinari di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil cahaya itu. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dhahaballahu bidawihim? Karena Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mengambil cahaya itu, cahaya dari api itu, maka yang tertinggal adalah panasnya api dan membakarnya api. Apa yang dimaksud dia? Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Nah, ketika api itu membakar sudah, karena cahayanya sudah hilang, sekarang tinggal apinya yang membakar di sekeliling mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin. Wa taraka, dan Allah meninggalkan. Taraka yatruku maknanya meninggalkan. Wa tarakahum, Allah meninggalkan mereka fi dhulumatin, di dalam kegelapan. Nah, karena cahaya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, iman mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan. Yaitu di dalam kekufuran, di dalam kemunafikan, di dalam kesyirikan, la yubsirun, mereka hingga mereka tidak dapat melihat. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Jadi maksudnya ayat yang ke-17 ni, ketika orang munafikin dulunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta mereka dijaga, kemudian darah mereka dijaga, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, keamanan mereka dijaga, mereka dapat hidup berdampingan dengan orang Islam, mereka dapat hidup bersama dengan para sahabat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika mereka memulakan kemunafikan mereka, ketika mereka menzahirkan keimanan mereka dan menyimpan kemunafikan di dalam hati mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut cahaya yang ada di dalam hati mereka, yaitu mereka dicabut keimanan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat yang benar. La yubsirun, mereka itu tak dapat melihat apa-apa. Jadi dalam ayat ini, kalau diartikan secara zahirnya, kalau seseorang ketika menyalakan api, dia akan mendapatkan cahaya itu dan dia akan memanfaatkan cahaya itu. Dia dapat melihat dan sebagainya. Akan tetapi apabila orang kafir, apabila orang munafikin sudah menzahirkan keimanan dan menyimpan kekafiran di dalam hati mereka, maka cahaya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya api itu, kemudian tinggallah api itu yang akan membakar mereka.
Dan apabila membakar mereka api itu, maka mereka berada di dalam kegelapan. Mereka tak dapat melihat apa. Kemudian Allah mengatakan, Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. La yubsirun, mereka tak dapat melihat. Macam mana? Summun. Summun, kalau sudah terbakar, summum bukmun umyun. Summum bukmun umyun. Okay. Summun di sini artinya summun mereka tak dapat tuli. Summun adalah tuli. Summun mereka tuli, bukmun mereka bisu, tak dapat berbicara, umyun mereka buta. Jadi artinya summun adalah tuli. Bukmun yaitu bisu. Umyun yaitu buta. Jadi kalau kita jumpa perkataan summun, bukmun, umyun ni, 3 penyakit ni, kita dapat mendeteksi maknanya summun adalah tidak mendengar, iaitu tuli. Bukmun, bisu, umyun, buta. Kalau disingkat adalah TBB. Jadi ini adalah cara baru. Cara baru untuk mendeteksi perkataan summun, bukmun, umyun apabila kita menjumpainya. Baik dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam ayat yang lain. Summun, bukmun, umyun. Kalau kita disingkat artinya adalah TBB. T adalah tuli. B yang pertama adalah bisu. B yang ketiga umyun iaitu buta. TBB. Jadi kalau antum jumpa dalam Al-Quran perkataan summun, bukmun, umyun, antum langsung mengingat singkatan TBB. Iaitu tuli, bisu, buta. Summun, bukmun, umyun. Jadi ketika antum baca surah Al-Baqarah yang terdapat pada ayat yang ke-18 ni, antum ragu atau lupa maknanya summun, bukmun, umyun. Apa makna summun, bukmun, umyun ni? Jadi setelah antum mengingat singkatan, TBB artinya iaitu tuli, bisu, B yang kedua buta. Nah, fahum la yarji'un. Fahum maka mereka la yarji'un tidak dapat kembali. La yarji'un mereka tidak dapat kembali. Fahum la yarji'un maka mereka tak dapat kembali. Naam. Ayuhal ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Jadi la yubsirun, mereka tak dapat melihat. Jadi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut, sekarang tinggal apinya yang membakar, kemudian mereka tinggal di dalam kegelapan karena bakaran dari api itu sehingga mereka tak dapat melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli. Yang dimaksud dengan summun ni, mereka tuli, maksudnya mereka tak dapat mendengar hidayah. Mereka tak dapat mendengar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menutup kupingnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, mereka tak mau mendengarkan dan mereka menutup telinga mereka. Umyun, mereka pun bisu. Tak dapat berbicara tentang kebaikan. Apa yang datang daripada mulut mereka, yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan yang keji, perkataan yang kotor, suka mengolok-olok, dan sebagainya. Jadi mereka itu tak dapat berbicara atau mengatakan tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umyun, dan mereka itu buta hatinya. Maksudnya yang disebut dengan umyun ni, dia bukan buta mata, tetapi hatinya buta. Hatinya buta, tak dapat menerima kebenaran dengan hatinya. Tak dapat menerima atau melihat kebenaran dengan hatinya. Jadi tafsiran dari bukmun
Summun bukmun umyun ni tafsiran dia adalah summun di sini adalah tidak dapat mendengarkan hidayah atau sesuatu yang hak, tidak dapat mendengarkan kebenaran. Umyun dia tidak dapat berbicara atau mengatakan tentang kebenaran atau petunjuk. Bukmun. Sedangkan umyun mereka tak dapat melihat kebenaran dengan hati mereka. Okey. Tafsiran dia, kenapa umyun di sini dimaknai atau diartikan dengan tak dapat melihat dengan hati, itu tengok dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sila antum cek atau tengok dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya penglihatan itu tidak buta. Walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang buta adalah hati. Allati fis sudur, iaitu yang ada di dalam dada. Jadi mereka orang munafik ini ketika mereka berada di dalam kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, mereka itu tuli, kemudian bisu, kemudian mereka buta. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak dapat kembali kepada jalan hidayah. Fahum la yarji'un, karena mereka telah kafir, mereka munafik, mereka musyrik, mereka tak dapat kembali kepada jalan kebenaran. Fahum la yarji'un, karena hati-hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ni ciri-ciri orang munafikin diperjelas lagi dalam tafsirnya, dzalika bi annahum amanu, dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ketiga. Jadi mereka ini buta hati mereka. Maksud buta hati mereka iaitu hati mereka tak dapat menerima jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Surah Al-Munafiqun, dzalika bi annakum amanu. Yaitu mereka beriman kemudian kafir, summa kafaru fatubi ala qulubihim, maka dikunci hati mereka atau ditutup hati mereka, fahum la yafqahun. Fahum la yafqahun, mereka tak dapat paham atau tak dapat kembali. Maksud dia, jadi pertama orang munafikin ini dia beriman, kemudian kafir dalam hatinya dan menzahirkan keimanan mereka, maka hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka tak dapat kembali lagi kepada jalan kebenaran. Karena mereka telah menukar jalan hidayah dengan kesesatan. Itu yang dimaksud nih. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Hum la yarji'un. Nah, ini adalah perumpamaan orang munafik yang pertama. Perumpamaan orang munafik yang pertama. Jadi, seperti yang saya jelaskan, perumpamaan orang munafik ada dua. Yang pertama nih yang sudah kita bahas, orang munafikin diumpamakan seperti orang yang menyalakan api. Apabila mereka sudah mendapatkan cahaya mereka, yaitu cahaya keimanan, kemudian mereka kafir dalam hati mereka, maka Allah mencabut cahaya itu dan mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Mereka itu tuli, buta, bisu, tak dapat kembali lagi kepada jalan kebenaran. Karena hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan orang munafik yang pertama. Perumpamaan orang munafik yang pertama, yaitu perumpamaan nariyah. Perumpamaan yang disamakan dengan api. Yaitu yang kedua.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Naam. Oke nih. Perumpamaan yang kedua, aw kasayyibin. Atau mereka seperti yang terkena hujan, seperti orang yang terkena hujan. Aw di sini maknanya litakhyir, yaitu memilih. Atau aw di sini dimaknai dan. Jadi ulama tafsir mengatakan aw di sini maknanya atau boleh dimaknakan dan. Aw kasayyibin, atau mereka seperti orang yang terkena hujan. Sayyibin ini adalah hujan. Sayyibun sama dengan kata al-matar, yaitu hujan. Aw kasayyibin minas sama'. Jadi minas sama'i dari langit. Min adalah huruf jar yang bertugas untuk mengkasrohkan akhir perkataan isim. Minas sama'i. Ini kasroh. Karena ada huruf jar min. Macam ila tadi. Kepada. Minas sama'i dari langit. Kalau kita mendengar kata sama, itu artinya langit. Sedangkan lawan dari sama adalah ardun, bumi. Kalau sama'un langit, kalau bumi ardun. Sama'un langit, ardun bumi. Ardun bumi. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun. Fihi yang disertai atau di dalamnya dhulumatun kegelapan. Dhulumatun kegelapan. Artinya dhulumat ini adalah kegelapan. Zulmun, gelap. Tak dapat melihat apa-apa. Wara'dun, dan wara'dun, wa'dan. Ra'dun adalah petir. Ra'dun petir. Artinya ra'dun petir. Wabarqun dan kilat. Wabarqun dan kilat. Kilat. Okey, nah. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Atau mereka diumpamakan dengan orang yang terkena hujan yang turun dari langit yang disertai dengan kegelapan dan petir dan kilat yang menyambar. Jadi perumpamaan orang munafik yang kedua ni, mereka disamakan seperti orang yang terkena hujan dari langit. Yang terkena hujan dari langit yang disertai kegelapan dan juga petir dan juga kilat. Yang dimaksud dengan kasayyibin di sini adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi. Itu tafsirannya kasayyibin. Yang dimaksud sayyib di sini, hujan di sini adalah Al-Quran. Karena inilah perumpamaan. Jadi dia ada makna hakikatnya. Zulumatun wa ra'dun. Sedangkan ra'dun di sini adalah ancaman-ancaman yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yaitu ancaman tentang dimasukkannya orang kafir ke dalam neraka. Dan ancaman-ancaman siksa kepada orang kafir, kepada orang munafikin, kepada orang musyrikin. Jadi tafsiran daripada ra'dun yaitu adalah ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman yang terdapat dalam Al-Quran. Wa barqun. Sedangkan barqun yang dimaksud dengan kilat ni adalah tafsiran dia adalah perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Yaj'aluna asabi'akum. Yaj'aluna mereka. Yaj'aluna asabi'akum. Yaj'aluna mereka menjadikan asabi'akum jari-jari mereka
Asabi'ahum ini adalah jari-jari, usbu'un jari-jari. Asabi'ahum bentuk jamak, iaitu jari-jari mereka. Fi adhanihim, di dalam telinga mereka. Minas sawa'iqi hadaral maut. Minas sawa'iqi hadaral maut. Yaj'aluna asabi'akum fi adhanihim minas sawa'iqi. Sawa'iqi ini maknanya adalah suara. 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 Atau dia suara. Sawa'iq hadaral maut karena takut mati. Mereka meletakkan jari-jari mereka, jari telunjuk mereka di telinga mereka karena takut suara. Hadaral maut karena takut mati. Hadaral maut karena takut mati. Okey. Al-maut di sini adalah artinya mati. Okey. Kita dalam percakapan bahasa Melayu, kita juga sering mendengar kata-kata maut atau kata-kata mati. Jadi maut atau mati itu diambil daripada bahasa Arab mautun. Mata yamutu mautun. Jadi apabila kita ni mendengar perkataan mautun, berarti maknanya mati atau maut. Nah, tengok ni al-maut, kematian. Kematian. Hadaral maut karena takut kematian. Karena takut mati. Maksudnya apa di sini? أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Jadi perumpamaan orang munafik yang kedua yaitu diumpamakan seperti orang yang terkena hujan lebat, yang mana hujan itu disertai kegelapan, lagi ada petir dan kilat yang menyambar, sehingga mereka takut mendengar suara itu, lalu mereka meletakkan telunjuk mereka di telinga mereka karena takut mati. Ada kegelapan, ada petir yang menyambar, ada kilat lagi. Mereka meletakkan telunjuk mereka di telinga mereka supaya tak mendengarkan sambaran petir dan sambaran kilat. Karena mereka takut mati. Itulah perumpamaan orang munafik yang kedua. Maksudnya dia apa? Jadi orang munafikin ini mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka menzahirkan percaya kepada Al-Quran, akan tetapi dalam hati mereka, mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Sehingga apabila dibacakan kepada mereka tentang ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran, kemudian dibacakan pula ayat-ayat yang menceritakan tentang larangan dan perintah, mereka itu tidak mau mendengar karena mereka takut sekali. Jadi ketika dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang terdapat dalam Al-Quran kepada mereka, mereka tak mau mendengar. Mereka tak mau mengambil dari pelajaran yang ada dalam ayat tersebut, dan mereka itu takut kalau mendengar dari ayat-ayat itu. Jadi orang munafik ini sebenarnya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka takut apabila mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berisi ancaman dan larangan dan perintah. Makanya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti orang yang terkena hujan yang disertai dengan kegelapan, ada petir, ada kilat, sehingga mereka menutup telinga mereka dari suara itu karena mereka takut mati. Itu perumpamaan orang munafik yang kedua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka seperti itu? Karena apabila mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang larangan dan perintah, kemudian dibacakan ayat yang berisi tentang ancaman-ancaman, mereka ketakutan. Nah, itulah sifat-sifat orang munafik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ni dalam ayat yang ke-19. Wallahu muhitum bil kafirin.
wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah muhitum bil kafirin, meliputi orang-orang yang kafir. Ya, mereka menjadikan. Yaj'aluna menjadikan. Nah, menjadikan. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Muhifun ini adalah meliputi. Meliputi. Bil kafirin, orang-orang kafir. Maksudnya menguasai. Tidak ada yang tertinggal. Apa yang dibuat oleh orang-orang kafir itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan menguasainya. Bil kafirin. Okey, na'am. Kalimat atau perkataan al-kafirin adalah maknanya orang-orang kafir. Jadi perkataan kafir yang kita dengar tuh dalam ceramah, dalam YouTube, kita baca dalam buku atau mana-mana tempat, itu berasal daripada bahasa Arab al-kafir. Bil kafirin, yaitu al-kafir, orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ini perkataan ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Al-kafir, al-kafirun, yakfuruna, kafaru, al-kafirun, disebutkan. Jadi surah Al-Kafirun itu adalah surat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir. Al-kafirin di sini maknanya orang-orang kafir. Jadi bahasa kafir ini adalah bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab al-kafir. Cuman di sini adalah jamak. Ditambah ya dan nun, ini maknanya menunjukkan pada makna yang banyak. Kafirin, orang-orang yang kafir. Kalau cuman kafir, satu orang yang kafir. Kalau kafirin, orang-orang kafir. Itu bentuknya. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi orang-orang kafir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka. Apa yang diperbuat oleh orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi dan terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, inilah merupakan perumpamaan orang-orang munafik. Jadi saya ulangi lagi, perumpamaan orang munafik itu ada dua yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20 nih. Itu ciri-ciri orang munafik ada dua. Yang pertama disamakan, bukan ciri-ciri, yaitu permisalan, perumpamaan. Yang pertama mereka diumpamakan dengan api, yang kedua diumpamakan dengan air. Nah, يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu. Nah, yakadul barqu artinya yakadu hampir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu apa artinya? Artinya barqun adalah kilat. Kilat yang menyambar. Yakadul barqu, hampir saja kilat itu, atau kilat itu hampir saja yakhtafu, menyambar. Menyambar absarahum, penglihatan mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum, setiap kilat itu menerangi. Kullama adha'a lahum, kullama ini setiap. Kullama adha'a, setiap
kilat itu menerangi mereka, lahum mereka, adha'a yudhi'u menerangi. Masyaw fih, masyaw mereka berjalan. Masyaw fih, mereka berjalan fihi di dalamnya. Lahum masyaw fih, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza azlama alaihim qamu. Wa idza, dan apabila azlama, petir itu memberikan kegelapan kepada mereka, alaihim kepada mereka, qamu mereka berhenti. Qamu mereka berhenti. Jadi artinya yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Kilat itu, apabila kilat itu hampir menjambar penglihatan mereka, jadi artinya kilat itu hampir menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat itu memberikan cahaya kepada mereka, mereka berjalan. Mereka berjalan dengan perlahan. Wa idza adlaihim qamu wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila kilat itu memberikan kegelapan, maksudnya kilat itu tidak berkedip, maka mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jadi maksudnya dalam ayat ini, jadi apabila mereka, jadi kadang-kadang orang munafik nih, kadang-kadang dia beriman, kadang-kadang dia orang kafir. Kadang-kadang dia dapat menerima sesuatu yang hak, kemudian di kemudian hari dia dapat menolak sesuatu yang benar atau menolak hidayah. Jadi ketika mereka itu berada bersama-sama orang mukmin, di mana mereka dapat cahaya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka itu hidup bersama mereka. Dapat hidup bersama mereka. Wa idza adzlama alaihim qamu, dan apabila mereka telah kafir, mereka berhenti, tidak dapat berjalan. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sya'a, walau, dan apabila atau kalau. Lau ini maknanya apabila atau kalau. Walau sya'allah, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, la dhahaba bisam'ihim, maka Allah menghilangkan bisam'ihim pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ingat, kalau perkataan inna maknanya adalah sesungguhnya. Sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Qadirun, kekuasa. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Maksudnya innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Jadi bila orang munafik ini ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya ancaman, kemudian di dalamnya terdapat perintah dan larangan, seakan-akan itu menyambar mereka. Seakan-akan Quran yang dibaca itu menyambar penglihatan mereka. Menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fih, dan setiap kali mereka diberikan penerangan oleh kilat itu, mereka berjalan dengan perlahan. Wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila gelap kepada mereka, mereka berhenti.
walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka Allah akan mencabut, menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, yaitu kuasa atas segala sesuatu. Naam. Mari kita tengok makna ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ni. Mungkin naam. Ana telah tulis persamaan kata dan erti. Antum boleh tengok. Tafadhal unduru ila al-lawha. Sila boleh antum nampak semua ni. Dalam ayat yang surah Al-Baqarah ni, dari ayat 1 hingga 20. Dia ada persamaan kata antara bahasa Arab dengan erti bahasa Melayu. Yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20. Jadi ketika kita membaca surah Al-Baqarah, kita dengan mudah memahami beberapa kalimat yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kitab ni. Ini untuk mengingat kembali lah. Untuk mengingat kembali. Jadi pelajaran yang sudah kita pelajari, saya ingatkan kembali. Mungkin takut ada yang lupa. Seperti Al-Kitabu. Terdapat dalam surah Al-Baqarah, iaitu maknanya kitab. Al-Kitabu adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua. Iaitu kitab atau buku. Al-Kitab artinya kitab. Hudan. Hudan adalah hidayah atau petunjuk. Terdapat dalam surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Selain huda adalah hidayatun, hidayah. Maknanya adalah hidayah. Jadi hudan artinya hidayah atau petunjuk. Al-muttaqin. Hudan lil muttaqin. Lil muttaqin ini adalah orang-orang yang bertakwa. Atau orang-orang muttaqin, yang takut kepada Allah. Dari perkataan ittaqa yattaqi ittiqaan. Fahuwa muttaqin. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini yu'minun, orang-orang yang beriman. Sila antum boleh lihat. Ustaz, boleh kami dapatkan senarai persamaan kata ini sebagai rujukan? Boleh. Okey, nanti macam mana ya? Saya emailkan mungkin. Macam mana ya? Okey, nanti ana cakap dengan admin. Jadi yu'minun, orang-orang yang beriman. Dari kata amana, yu'minu, imanan. Yu'minu, amana, yu'minu. Yu'minun, mereka beriman. Imanan, iman. Jadi samalah dalam bahasa Melayu, orang-orang yang beriman. Yu'minun, mereka beriman. Kalau amana, dia beriman. Yu'minu, dia beriman satu orang. Kalau yu'minun ditambah waw dengan nun, mereka beriman. Menunjukkan jamak kalau ditambah waw dengan nun. Yu'minun, mereka beriman. Kalau yu'minu, satu orang yang beriman. Okey. Kemudian lagi al-ghaibu, perkara gaib. Al-ghaibu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Bil ghaibi, perkara gaib. InsyaAllah nanti saya bagi kepada admin ya. Okay. Al-ghaib adalah perkara gaib. Jadi mana-mana tempat dalam ayat Al-Quran kalau kita menjumpainya, al-ghaibu adalah perkara gaib. Jadi di sini kita melatih kita lah untuk memahami kata-kata dalam Al-Quran. Kita jangan menghafalkan sekaligus. Kita tak mampu. Karena kita bukan muda lagi. Memori kita ni sudah agak melemah lah. Jadi kita pelajari makna kata per kata secara perlahan. InsyaAllah kemudian hari kalau kita istiqamah belajar, InsyaAllah kita juga akan paham maknanya. Al-ghaib ya. Al-ghaibu. Kemudian as-salatu. As-salatu. Itu artinya salat. Jadi salat yang kita dengarkan dalam bahasa Melayu sehari-hari itu berasal dari kata as-salatu. Salat. Ada lagi bentuk jamaknya as-salawatu.
As-salawatu. Nah, insyaallah. Insyaallah nanti hantar dekat grup ya. Oke, kemudian razaqna. Razaqna kami memberi rizki. Kami memberi rizki. Jadi rizki itu kita mengatakan rizki itu ada huruf ro, ada huruf zai, ada huruf qaf. Rizki. Jadi perkataan dia berasal dari bahasa Arab. Razaqna kami memberikan rizki. Nah, di sini maknanya kami. Razaqna kami memberikan rizki. Kami. Razaqtu aku memberikan rezeki. Razaqna kami memberikan rezeki. Razaqtum kalian memberikan rezeki. Macam mana Ustaz? Maknanya dapat berubah-berubah kami, kalian, kamu dan sebagainya. Macam mana? Itu antum boleh belajar ilmu sorof, ilmu tasrif. Ikuti kuliah saya hari Kamis. InsyaAllah. Oke, kemudian yunfikun. Mereka menginfakkan. Menginfakkan. Nah, mereka menginfakkan. Jadi infak tuh yang kita dengar infak itu dari kata nafaqah yunfiku nafqan atau anfaqa yunfiku infaqan, infak. Menderma. Selain kata menderma adalah berinfak. Yunfikun. Mereka menginfakkan atau menderma. Jadi yunfikuni mereka menderma. Kalau ditambah wawu dengan nun mereka menderma. Jadi kalau ditambah wawu dengan nun menunjukkan jamak atau banyak. Yunfikun mereka menderma. Kalau mengatakan yunfiquh tak ada wawu dan nun yaitu dia menderma. Dia berinfak. Mereka berinfak. Mereka berinfak. Berinfak. Akhiratun. Nah, akhiratun. Dalam ayat yang keempat nih. Surah Al-Baqarah. Akhiratun adalah akhirat atau kiamat. Nah, jadi apabila kita mendengar perkataan akhirat dalam Al-Quran, selain surah Al-Baqarah, itu maknanya adalah hari kiamat atau hari akhirat. Jadi pas ngam. Akhiratun bahasa Arab dengan makna akhirat dalam bahasa Melayu. Yuqinun mereka yakin dari kata aiqona yuqinu iqanan atau yaqinun. Ada nanti dalam Al-Quran yaqin hatta ya'tiyakal yaqin. Yaqinun itu maknanya yakin. Yaqinun. Jadi yakin itu berasal daripada bahasa Arab. Yuqinun mereka yakin. Asal kata dia yuqinuh. Yuqinu dia yakin berarti satu orang. Kalau yuqinun mereka yakin ditambah dengan nun mereka yakin. Yuqinun. Oke, kafaru mereka kafir. Dalam ayat yang ke-6. Yang ke-6. Jadi antum di samping belajar kata per kata, arti dari kata per kata, antum juga dapat menghafalnya. Jadi ambil dari kata yang mudah dulu, yang sangat mudah, yang sering kita dengarkan dalam percakapan kita, dalam perbualan kita. Mereka kafir, kafaru. Kalau kafaru, satu orang yang kafir. Kalau kafaru, ada waw dengan alif. Mereka kafir. Mereka kafir. Okay. Khatamah. Dalam ayat yang ke-7. Khatamah, menutup atau khatam. Jadi khatam itu macam kita mengatakan khatam Al-Quran, berarti dia menyelesaikan Al-Quran. Kalau sudah menyelesaikan Al-Quran 30 juz disebut dengan khatam. Kalau sudah khatam, Al-Quran ditutup. Khatam, menutup. Menutup Al-Quran. Kulubun. Nah, ini kulubun. Asalnya kolbun, kulubun. Hati atau kalbu. Kalbu. Dalam bahasa Melayu tak pasti kalbu. Kalbu mungkin juga dikatakan. Kalbu. Jadi asalnya kolbun.
Qalbun itu hati. Kulubun banyak hati atau hati-hati. Oh, kalbu juga. Naam. Jadi qalbun, kalau kulubun ni dia hati-hati, maksudnya banyak kalbu. Dia jamak, bentuk jamak. Bentuk satunya atau mufradnya adalah qalbun. Hati atau kalbu. Qalbun. Ini mana bahasa Arab? Oh, tak ada. Okey, kejap. Qalbun. Jadi qalbun. Ini mana huruf qaf ni? Qalbun. Nah, qalbun. Iaitu kalbu atau hati. Qalbun. Qalbun. Itu hati. Ini adalah bentuk mufrad ya. Bentuk satu hati saja. Okey, kemudian azabun. Azabun adalah azab. Walahum azabun azim. Ayat yang ketujuh, azabun iaitu azab. Azab dalam bahasa Melayu kita sering gunakan juga. Azab iaitu siksa. Jadi siksa atau azab ni dia asal kata daripada azabun. Siksa atau azab. Ini boleh antum rujuklah nanti. Azabun. Kemudian an-nasu manusia. An-nasu manusia. Jadi manusia ni perkataannya dia diambil dari nasun. An-nasu manusia. Ada huruf nun, ada huruf sin. Manusia. Cuma di sini ada ma. Manusia. An-nas. Jadi apabila kita mendengar perkataan nas dalam Al-Quran, maknanya dia adalah manusia. Al-yaumul akhir wa bil yaumil akhir. Ayat yang ke-8. Al-yaum itu akhir atau bukan akhir, hari. Al-yaumul akhir yaitu hari akhir. Al-yaumul akhir yaitu hari akhir, maksudnya hari kiamat. Sama dengan al-akhir di atas lah. Cuma di sini ada al-yaum. Jadi al-yaum itu artinya hari. Mu'minin dalam Al-Quran, mu'minin yaitu orang-orang mukmin. Maksudnya dia orang-orang yang beriman. Jadi orang mukmin nih kita sering juga menggunakan dalam bahasa Melayu. Apabila kita mendengar ceramah mana-mana tempat di YouTube atau kita membaca buku-buku agama, kita membaca atau mendapatkan kata-kata mukminin, itu artinya orang-orang mukmin, orang beriman. Muslihun orang-orang yang berbuat soleh. Salaha yasluhu. Jadi muslihun orang-orang yang berbuat soleh atau berbuat baik. Jadi soleh itu dari kata bahasa Arab yaitu salaha yasluhu, baik. Muslihun orang yang berbuat soleh. Muslihun orang-orang yang berbuat soleh. Kalau ada waw dengan nun maknanya dia jamak lah, orang-orang yang berbuat soleh. Kalau cuma satu orang, muslihun orang yang berbuat soleh atau berbuat kebaikan. Kalau muslihun yaitu orang-orang. Nah, di sini orang-orang ya. Orang-orang yang berbuat soleh. Ya'lamun mereka berilmu atau mengetahui. Nah, mereka mengetahui atau kalau kita maknai dengan berilmu. Alama ya'lamu mengetahui atau berilmu. Jadi kata-kata ilmu itu diambil daripada kata alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman, mengetahui atau ilmu. Ya'lamun mereka mengetahui. Tetapi dalam ayat yang ni ya'lamun ni, ya'lamun ayat yang keberapa ni? Ayat yang ke-13. Jangan dimaknai dengan mereka la ya'lamun walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka bukan orang yang berilmu. Jangan dikasih makna seperti itu. Itu maknanya adalah mereka
adalah orang yang tidak tahu. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu atau mengetahui. Ya'lamun. Syayatinu, setan-setan. Tengok dalam Al-Quran setan-setan tadi sudah disebutkan dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada pembesar-pembesar mereka. Tuh tengok. Syayatin ini adalah maknanya setan-setan. Dia jamak, bentuk jamak setan. Bentuk satunya atau bentuk tunggalnya adalah syaitonun, setan. Jadi kalau syaitonun satu setan. Kalau syaitonu setan, itu jamaknya, bentuk jamak, plural. Kalau syaiton singular, kalau syayatin adalah plural. Setan. Okey, kemudian masalun. Masaluhum tadi, masaluhum perumpamaan atau permisalan. Ini permisalan. Perumpamaan. Tak pasti ini bahasa Melayu. Tapi kalau dalam bahasa saya sering digunakan permisalan. Misalnya, contohnya. Sama lah. Masalun, permisalan. Masaluhum, permisalan mereka, perumpamaan mereka. Itu maksudnya. Perumpamaan ya. Nurun adalah cahaya. Nur juga dikatakan sering kita dengarkan, apalagi dalam ceramah-ceramah. Nur Nabi Muhammad. Ada nyanyian tak pasti, tapi dia tak sahih. Nur, cahaya, nur. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita mendapatkan kata-kata nurun ala nur dan sebagainya, itu maknanya cahaya. Okey, kemudian tadi, ini untuk singkatan saja. Ini bukan bahasa Melayu sebenarnya. Summum bukmun umyun. Ini saya buat. Ini bukan dalam bahasa Melayu sebenarnya. Artinya adalah summun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Jadi untuk kita mudah mengingatnya, arti summum bukmun umyun kita singkat saja dengan TBB. Arti itu tuli. Ini artinya ya, bukan singkatan Al-Quran, bukan. Arti dari summum bukmun umyun kalau disingkatlah supaya kita memudahkan untuk mengingatnya. Jadi singkat dengan TBB, kepanjangannya tuli, sumun tuli, bukmun bisu, kemudian umyun adalah buta. Disingkat dengan TBB, kepanjangannya tuli, bisu, buta. Jadi ketika antum membaca Al-Quran nanti, apa maknanya sumun bukmun umyun ni? Oh, TBB, tuli, bisu, buta. Ya. Okey, kemudian yang last sekali. Al-mautu. Al-mautu. Kalau kita mendengarkan al-mautu dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Baqarah atau ayat yang lain, al-mautu itu maknanya mati atau maut. Nih, biasanya maut ni sering digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi maut itu, jadi yang dimaksud dengan al-maut, mati atau maut itu adalah mati. Ini sering digunakan dalam bahasa Melayu, maut. Kalian sudah maut semua, macam tu. Jadi mautun itu yang kita cakap sehari-hari itu adalah kalimatnya di dalam grup kelas. So saya nak kongsikan dekat sini boleh ke? Wait. Tapi tak ada. Okay, wait. Okay, saya kongsi dekat sini ya. Yang ni. Oh, where is mine? Kat mana ni? PC. Macam mana nak kongsi ni? Tapi ni nak simpan dulu. Simpan.
Yes. Okay dah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nanti waktu belajar kelas habis saya hantar dekat ni. Boleh. Nah. Okay, nanti ana hantar dekat kalian insyaallah taala. Nah, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan kepada antum. Semoga ini yang bermanfaat. Sila antum boleh ingat-ingat kembali kalimat ni. Kemudian sebagai dorongan bagi antum untuk mengetahui makna dari perkataan Al-Quran. Jadi kita belajar makna Al-Quran secara perlahan. Jangan dihafalkan sekaligus. Ambil kata-kata yang mudah dulu, kemudian kalau kita paham, baru kepada perkataan-perkataan yang agak sulit dan sebagainya. Nah, insyaallah akan kita bagi dalam niadakan share insyaallah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa? Ustaz, kita boleh, you boleh hantar WhatsApp yang vocabulary tu, nanti kita boleh photostat. Nanti kita boleh print. Boleh. InsyaAllah nanti admin akan mengirimkan nanti insyaAllah. Sebab ni saya coba untuk hantar tapi dia tak boleh. Nanti akan dihantar dekat grup insyaAllah.